Para berhormat, gerak, tegak, gerak, doa mulai, doa selesai. Semoga kami diberi kelancaran dalam pembelajaran dan diberi lindungan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya cek dulu kehadiran anak-anak. Jeffrey ada? Baru. Eko? Dila? Ada yang tidak masuk? Ada. Sakit. Kita doakan mudah-mudahan Bapak segera sehat kembali dan dapat mengikuti pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita yel-yel dulu biar kita semangat. Ya, kita berdiri, kita yel-yel. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Esirabul mantap. Silakan duduk kembali. Anak-anak, apa kalian sudah rapi? Baju sudah dimasukkan semua? Ada lengannya dilinting tidak? Ada sampah tidak di samping atau bawah kalian? Terima kasih. Kalian sudah rapi, sudah bersih. Untuk pagi hari ini, Bu Guru akan memberikan motivasi. Pembelajaran IPS adalah pembelajaran yang sangat-sangat menyenangkan. Nah, mengapa? Karena dengan pembelajaran IPS ternyata dapat menggali pelajaran yang lebih luas. Kalian adalah anak-anak yang hebat, penuh semangat, betul? Penuh semangat, ada yang hebat. Dan Guru memberikan kata-kata sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat bagi orang lain. Diharapkan setelah pembelajaran pagi hari ini nanti dapat bermanfaat bagi siapa? Bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, bagi orang tua atau lingkungan sekitar. Kemudian sebelum kita masuk pada pembelajaran yang baru, Bu Guru di sini nanti akan menerangkan, menjelaskan tentang tema ketiga, yaitu potensi ekonomi lingkungan. Potensi ekonomi lingkungan dengan materi potensi sumber daya alam. Sebelum masuk pada pembelajaran tentang potensi sumber daya alam, kemarin Bu Guru sudah menerangkan tentang materi apa? Siapa yang tahu? Letak Indonesia. Ya, letak Indonesia, betul. Indonesia. Dengan letak Indonesia kita punya letak Khatulistiwa. Dengan Khatulistiwa kita beriklim apa? Siapa yang tahu? Beriklim? Ya, yes. Dengan beriklim tropis, bagaimana dengan kesuburan kita? Sebuah atau tidak? Bagaimana dengan potensi sumber daya alam kita? Melimpah tidak? Melimpah. Dan nanti materi itulah yang akan kita pelajari pada potensi sumber daya alam. Dengan pembelajaran tadi diharapkan nanti kalian dapat menghargai dari keindahan alam kita. Kemudian juga kita bersyukur karena kita diberi keindahan alam dan sumber potensi alam yang melimpah. Kita juga melestarikannya. Kemudian sebelum masuk pada pembelajaran, di sini Guru akan menerangkan dulu tentang tujuan pembelajaran. Pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan tentang
potensi sumber daya alam. Yang kedua, dapat mencari gagasan baru tentang nilai ekonomi dari salah satu potensi sumber daya alam. Yang ketiga yaitu mampu mempresentasikan hasil karya. Kemudian juga ada penilaian. Yang ibu nilai nanti ada 3. 1 sikap. Sikap itu nanti tergantung kalian aktif atau tidak. Kemudian juga disiplin atau tidak. Itu yang akan diberi nilai. Yang kedua, keterampilan. Bagaimana kalian mempresentasikan dari hasil kelompok kamu sesuai informasi yang terkait tentang sumber daya alam. Yang ketiga yaitu tentang tadi sudah apa? Sikap pengetahuan betul. Untuk pengetahuan nanti di akhir pembelajaran nanti guru kasih evaluasi atau soal. Oke? Sekarang setelah kalian sudah mengetahui tentang tujuan termasuk pada perubahan potensi sumber daya alam. Nah, kalian amati gambar di sini. Kalian amati gambar di sini. Ini ada tulisan apa? Kira-kira ada yang tahu apa sumber daya alam itu? Ada yang tahu? Ya, guys. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di dalam alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kesejahteraan manusia. Ya, betul. Tepuk tangan. Jadi, kita mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah sekali. Nanti, sumber daya alam itu nanti ada beberapa yang akan kita bahas. Ini ada gambar. Gambar dari sumber daya alam. Coba sekarang gambar apa saja itu? Siapa yang tahu? Apa? Hasil tambang, yang kedua hasil hutan, yang ketiga hasil laut, yang keempat hasil gas bumi. Ya, betul. Gambar dari potensi sumber daya alam yang kita miliki yang sangat melimpah dan nantinya bisa untuk meningkatkan nilai ekonomi. Sekarang untuk materi ini kira-kira ada pertanyaan tidak? Oh ada. Coba Aiko. Ya. Coba sebelum jawab, ada yang mau jawab? Saya menjawab dari pertanyaan teman kalian. Oh iya. Ya betul. Jadi semakin tinggi perekonomian juga semakin tinggi laju produksi yang kita sekarang di sini kalau kita mulai diskusi. Di sini saya sediakan ada RKPD. Nanti kalian kerjakan soal-soal di sini di kertas dulu yang ibu sediakan. Waktunya 20 menit. Waktunya 20 menit ya. Jadi 20 menit nanti kalian kerjakan. Ayo bagikan.
Sudah ya? Sudah selesai. Sekarang mempresentasikan dari hasil karya kalian. Orang yang maju kelompok 1. Siapa yang mau membacakan hasil dari kelompok 1? Silakan maju ke depan. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan untuk soal nomor 1. Untuk soal nomor 1, soalnya tariklah garis untuk menentukan kelompok sumber daya alam berdasarkan kelestariannya yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Di gambar tersebut ada 6. Ada di tanah, hutan, air, tambang, gas alam, dan nikel. Yang dapat diperbarui adalah tanah, hutan, air. Yang tidak dapat diperbarui adalah tambang, gas alam, dan nikel. Terima kasih. Dari persentase dari kelompok 1. Mungkin ada yang mau bertanya atau menyanggah atau memberikan pendapat lain untuk kelompok 1? Ada? Yang mau bertanya mungkin? Oh iya. Berkaitan dengan sumber daya alam yang diperbarui dan tidak dapat diperbarui, saya ingin bertanya apa yang dimaksud dengan SDA yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Tidak ada pertanyaan dari kelompok 5. Saya kembali ke kelompok 1. Bagaimana untuk jawab dari pertanyaan teman kalian? Berikan dulu dijawab untuk pertanyaan dari teman kalian. SDA yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis dalam waktu cepat. SDA yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan dapat habis. Betul jawabannya? Betul. Tepuk tangan. Sekarang untuk kelompok 2, silakan maju presentasikan hasil diskusi kalian. Silakan saya dari kelompok 2. Ini saya soal nomor 2. Sumber daya alam merupakan semua bahan yang dibutuhkan manusia di alam yang dapat digunakan untuk kepentingan dunia. Jawabannya adalah benar. Itu sebenarnya KPD yang nomor 2 yang jawab benar atau salah. Kemudian ada pertanyaan 3. Bukan ada pertanyaan atau berikan saran untuk kelompok 2. Ada tidak? Kelompok 2. Tidak ada. Saya Ada. Contoh SDA apa saja Pak yang dapat digunakan untuk kepentingan hidup manusia? Terus dijawab untuk kelompok 2. Besi, emas, kayu, serat kapas, kaca, dan bumi air. Bagaimana? Benar? Benar. Sekarang kelompok 3, silakan maju untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan lagi soal nomor 2. Tentang sumber halaman kegiatan pertama adalah 1. Eksplorasi, 2. Ekspedisi, 3. Itu jawaban untuk yang nomor 3. Ada sanggahan atau masukan? Oh ya. Maksudnya Untuk jawaban nomor 1 dan 2 apakah tidak terjadi? Apakah tidak potensi yang ke-1 dan eksplorasi yang kedua? ada pertanyaan apakah tidak terbalik jawabannya? Iya. Coba saya kembalikan kepada kelompok 3. Coba dibuka bukunya lagi. Bagaimana jawabannya? Terbalik tidak? Terbalik tidak? Terbalik. Ya? Oh berarti
Jadi terbalik. Jadi jawabannya di situ ada yang terbalik. Ada lagi pertanyaan lain? Ada tidak? Tidak. Baik, tepuk tangan. Baik, sekarang kelompok 4. Silakan maju untuk mempresentasikan dari hasil uji kalian. Untuk kelompok 4 mungkin ada pertanyaan atau masukan atau sanggahan untuk kelompok 4 dan teman-teman kalian ada tidak? Oh ya ada. Pertanyaan saya, apa saja manfaat barang-barang tambang pada kegiatan masyarakat? Kalau untuk memenuhi kebutuhan atau kegiatan masyarakat adalah minyak bumi sebagai bahan bakar, untuk kendaraan gas alam sebagai bahan bakar memasak, untuk memasak aluminium untuk membuat berbagai peralatan rumah tangga. Bagaimana? Sudah benar? Nah. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 5. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan lagi untuk kelompok lain? Atau mungkin sanggahan ada tidak? Ada tidak? Tidak ada? Ya silakan. Kita duduk lagi, kita berikan pertanyaan. Terima kasih. Kalian sudah memberikan presentasi yang sangat-sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Kalian hebat. Kalian mempresentasikan hasil karya kalian dari KPD tadi. Sekarang di sini Ibu akan memberikan evaluasi. Evaluasi ini nanti kalian kerjakan dalam waktu 5 menit. Kalian harus sudah selesai. Ya, jelas? Jelas. Perhatikan. Ya, dalam waktu 5 menit semua mengerjakan.
Dan sekarang kumpulkan, nanti sudah 5 menit waktu sudah habis, diambil ya. Selesai kalian dapat sini. Sekarang kira-kira dari pembelajaran pagi hari ini kesimpulannya apa ya? Kira apa dari pembelajaran pagi hari ini? Mengetahui potensi sumber daya alam yang kita miliki. Kalau kita memiliki potensi sumber daya alam, lalu bagaimana cara menyikapinya? Menjaga dari pelestarian lingkungan sekitar. Caranya bagaimana? Jangan membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon sembarangan. Kemudian bisakah kalau kita menanam tadi kita terapkan di sekolah kita? Bisa. Kita menanam tanaman di sekitar sekolah kita atau di mana? Rumah, iya betul. Untuk kesimpulan pada pembelajaran tentang potensi sumber daya alam. Untuk pertemuan selanjutnya minggu depan tentang potensi masih sumber daya alam, tetapi tentang kemaritiman. Kalian pelajari tentang kemaritiman. Besok ada PT juga sana tadi. Ayo pelajari ya. Baik, sebelum Ibu tutup, kita semangati dulu ya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat, SD Batul, mantap. Yang masih semangat? Masih. Bagaimana dalam pembelajaran ini menarik tidak? Membosankan tidak? Tidak. Berarti ada IPA, ada pelajaran yang sangat